Puji Tuhan. Haleluya. Ya adik-adik, kita bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Bersama saya Abang Mangasi Purba dan Abang Richard Situmorang. ya gimana nih Bang, sebelum kita masuk dalam ibadah kita angkat lagu pujian dulu nih Bang. Lagu apa nih kira-kira Bang? Lagu yang pakai gerakan aja Bang ya, biar adik-adik kita semangat ya. Gimana kalau kita nyanyi lagu tanganku ke depan, tanganku ke belakang? Ya, adik-adik di rumah kita semua bangkit berdiri, kita angkat lagu pujiannya langsung pakai gerakan ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang Sambil memuji, sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. putar Bersama-sama, kakiku ke depan, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. bersama-sama. Bersama-sama, Pinggangku ke kiri, ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. bersama-sama. Bersama-sama, Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. bersama-sama. Bersama-sama, Puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan. Haleluya. Ya adik-adik di rumah, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita masuk dalam doa pembukaan, berfirmanlah ya Tuhan. berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Nanti kita berdoa untuk menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah sekolah minggu online kita. Nanti yang dipimpin oleh Abang Richard. Kita angkat lagu penyembahan kepada Tuhan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, Naikkan ucapan syukur naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu. atas kasih anugerah-Mu yang indah setia. Bapakku datang padamu, semuanya kita angkat tangan kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan hingga pada saat sore hari ini. Di sini kami Tuhan, Abang Mangasi dengan Abang Richard
yang akan segera memulai ibadah sekolah minggu online beserta dengan anak-anak Tuhan di rumah masing-masing. Marilah Tuhan Yesus, Engkau pakai pergunakan kami menjadi alat untuk kemuliaan-Mu. Demikian juga Tuhan Yesus, Abang Frankie yang akan mengiring kami dalam memainkan musik. Begitu juga Tuhan buat abang-abang kami yang lainnya yang menopang jalannya acara ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami semuanya Bapa yang baik, sehingga segala yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Demikian Tuhan buat anak-anak sekolah minggu, Engkau berikan mereka semangat untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, sehingga pada saat sore hari ini kami boleh menikmati campur tangan Tuhan lewat persekutuan ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Puji Tuhan. Haleluya. Baiklah adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian King Kong Badannya Besar. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Gajah badannya besar. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kalau berjalan rumahnya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya Haleluya. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Gajah badannya besar. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kalau berjalan rumahnya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Puji Tuhan. Haleluya. Ya adik-adik di rumah, abang undang lagi kita semua bangkit berdiri ya. Kita angkat lagu pujian pakai gerakan. Lagunya Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Langsung pakai gerakan ya adik-adik. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau memerah. Yesus besertaku. Ku terbang. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta. Ku terbang, mana sayapnya? Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai.
Yesus besertaku. Di kanan kau ada, Di kanan kau ada, di kiri kau di atas dan di bawah, atas dan di bawah kau ada. di suka kau ada, Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. di kanan kau ada, mana kanannya? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Puji Tuhan. Haleluya. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Hotma. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian firman-Mu Tuhan bagi pelita bagi kakiku. Namun adik-adik jangan lupa ya memberikan persembahan kolektenya. Berikan yang terbaik buat Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janjimu, Janjimu terang bagi jalan-jalanku. kebenaranmu, Kebenaranmu menuntunku setiap hari. ku menantikanmu. Ku menantikanmu, beri kekuatan Ku kan baru. terbang, Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu, bersamamu dalam kemuliaan. sebab firman-Mu teguh menopang. ku kan aman, Ku kan aman bersamamu Tuhan. ku kan aman bersamamu Tuhan. Ku kan aman bersamamu Tuhan. Ayo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita semua sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat segala pimpinan-Mu di dalam ibadah kami. Biarlah setiap puji-pujian yang telah kami persembahkan kepadamu, semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang mengurapi saya sebagai anak-Mu Tuhan di dalam menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang saya sampaikan semua berasal daripada Tuhan dan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati adik-adik kami di rumah Tuhan, sehingga benar-benar mereka mendengarkan firman Tuhan dan mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, minggu kemarin adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tentang ya bangsa Israel menyeberangi laut Teberau. Nah, minggu-minggu sebelumnya juga ya adik-adik juga sudah mendengarkan firman Tuhan tentang keajaiban-keajaiban Tuhan yang sudah Tuhan lakukan sehingga bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir. Nah, hari ini ya seperti adik-adik perhatikan di slide di tempat adik-adik, kakak akan menyampaikan firman Tuhan. Kakak beri judul di sini adalah Tuhan Pemeliharaku. Kenapa kakak sampaikan firman Tuhannya tentang Tuhan Pemeliharaku? Nanti kita akan perhatikan bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel selama ada di padang gurun. Nah, firman Tuhannya terdapat ya, buka Alkitabnya. Persiapkan firman Tuhannya terambil dari Keluaran 16. Ya, Keluaran 16.
Kalau firman Tuhan di sini dari ayat 1 sampai ke 36, panjang ya. Nah, tapi kakak tidak akan membacakan semuanya, nanti kakak akan penggal-penggal. Nah, adik-adik di rumah perhatikan Alkitabnya masing-masing, dan juga yang kecil-kecil boleh ditemani oleh orang tuanya. Nah, yang pertama kakak akan bacakan Keluaran 16 ayat 1 sampai yang ke-8 saja. Yang di rumah perhatikan Alkitabnya ya. Sama-sama kita baca Alkitabnya. Judulnya di sini adalah Manna Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apakah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami?" Lagi kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apakah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan." Ya, itu firman Tuhannya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bahwa katanya di sini bangsa Israel bersungut-sungut karena memang pada saat itu mereka kelaparan. Mereka bilang, "Kalau tadinya biarlah kami di tanah Mesir saja, karena di tanah Mesir mereka makannya yang enak-enak, nggak seperti di padang gurun ini." Tetapi Tuhan di sana memberikan mujizatnya, ya. Padahal mereka sebelumnya juga sudah merasakan mujizat Tuhan, tapi mereka masih bersungut-sungut. Nah, kata Tuhan, apa? Mereka akan menerima mujizat Tuhan lagi, yaitu yang di ayat yang ke-13 ya. Di situ dikatakan ayat yang ke-13 sampai yang ke-16 ya. Pada slide-nya kalian bisa lihat di sana ya. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Jadi pada saat itu Tuhan memberikan mereka makanan daging seperti yang mereka minta, daging burung puyuh dan juga roti, ya. Roti yang disebut di situ adalah roti manna. Nah, selanjutnya ya, kita akan dengarkan firman Tuhan lagi. Kakak bacakan di ayat yang ke-22 sampai yang ke-27 ya.
Dan pada hari yang keenam, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Nah, jadi pada saat itu ya, bangsa Israel dikatakan kalau hari yang ke-7 itu mereka disebut adalah Sabat, yaitu hari perhentian penuh. Hari itu tidak akan ada roti mana lagi. Tetapi sebelum hari itu mereka boleh mempersiapkan, ya hari ke-6 itu mereka boleh mengambil 2 kali lipat. Kalau sebelumnya, kalau mereka mengambil lebih dari yang mereka perlukan, pasti roti itu berbau busuk. Tetapi pada hari yang ke-6, Tuhan yang sudah berfirman, ya, kalau roti itu tidak akan busuk. Kakak akan lanjutkan ayat yang ke-25 sampai ke-27. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya. Tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Ternyata ya, seperti yang adik-adik lihat di slide itu, ternyata di antara bangsa itu ada yang masih tidak mendengarkan perintah Musa. Mereka masih ada yang pergi untuk mencari roti tersebut, tetapi mereka tidak memperoleh apa-apa. Nah, selanjutnya ya, mana itu seperti apa sih? Mana itu warnanya putih tadi dikatakan ya, seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu ya. Kalau rasanya. Nah, pada saat itu bangsa Israel selama ada di padang gurun ya, selama 40 tahun mereka ada di padang gurun, makanan mereka adalah makanan roti mana. Nah, untuk hari ini apa sih yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Nah, kakak di sini ada 4 contoh yang kakak ambil dari firman Tuhan ini. Apa saja yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, seperti yang kalian lihat di slide itu, yang pertama adalah jangan bersungut-sungut. Ya, di ayat yang kedua dikatakan tadi di sini, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel pada Musa dan Harun. Bersungut-sungut itu yang seperti apa? Ya, seperti tadi mereka katanya kelaparan, ya. Di padang gurun ini mereka kelaparan, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Nah, adik-adik di rumah bagaimana? Ya, seperti yang kakak ambil juga contoh nomor 2, yaitu mengucap syukur walau kekurangan di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga di sini kan mereka berkata, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Di situ mereka masih mengingat-ingat, kalau dulu makanan kami enak-enak, tapi selama kami mengikut Tuhan ini kok kami kelaparan. Nah, mereka bersungut-sungut sampai mereka tidak ingat-ingat lagi mujizat Tuhan yang sudah mereka rasakan sebelum-sebelumnya, ya. Bagaimana mereka bisa keluar dari Mesir. Nah, begitu juga kita. Bagaimana di rumah adik-adik? Di rumah adik-adik mengucap syukur enggak? Ya, di situ kakak ambil ada gambar hanya nasi, ya, dilumuri kecap, di atasnya ikan asin. Waduh, makanannya sederhana sekali ya. Masa makanannya cuman kayak gitu? Nah, misalnya adik-adik di rumah makanannya tidak seperti yang kalian inginkan. Ya, mungkin adik-adik maunya makannya burger atau pizza atau ayam goreng, padahal mamanya lagi nggak menyiapkan ayam goreng. Ya, di rumah mungkin cuma ada sayur, atau seperti yang kakak bikin itu, mungkin cuma ada kecap, makannya cuma sampai sama kecap ya. Nah,
tetapi apa yang harus kita lakukan dari firman Tuhan ini bilang tadi? Ya, kita harus mengucap syukur walau kekurangan. Walau makanannya tetap sederhana, ya adik-adik tetap harus mengucap syukur, tidak bersungut-sungut. Ih, gimana sih mama ini? Makanannya masa kayak gini aja? Ya, aku kan maunya ayam goreng. Masa cuma pakai kecap atau sayur aja gitu ya. Terus mamanya bilang, nanti ya nak ya, nanti kita beli kalau mama sudah punya duit gitu. Nah adik-adik gak boleh seperti itu. Kalau memang misalnya pas kalian pulang sekolah atau dari mana, pas kalian lihat meja makan, makanannya hanya makanan yang sederhana tidak sesuai dengan keinginan hati, kalian harus tetap memakannya. Nah saat kalian berdoa, ya di sanalah kalian meminta kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Saya masih bisa makan pada hari ini. Berkati orang tua saya supaya saya bisa menikmati berkat yang lebih lagi. Nah, itulah yang harus adik-adik sampaikan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya orang tuanya diberkati pekerjaannya, sehingga kalian bisa makan yang lebih enak lagi. Nah, yang ketiga di sini Kakak ambil, ya pelajaran yang kita ambil dari firman Tuhan ini adalah Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Yang tadi dikatakan ayat yang ke-13 sampai ke-15. Bayangin di padang gurun loh. Di padang gurun itu kan panas, terik, cuman ada pasir, ya kan? Mungkin gak kira-kira burung datang ke sana? Mungkin gak kira-kira ada roti di sana? Gak mungkin, ya. Tetapi Tuhan Yesus sanggup mendatangkan, ya seperti gambar yang kalian lihat, mendatangkan kumpulan burung puyuh, ya datang hanya dengan firman Tuhan saja. Tuhan bilang burung puyuh terbang ke arah sana, nah mereka terbang ke arah situ, sehingga bangsa Israel waktu itu bisa makan daging, ya makan enak. Nah saat itu juga Tuhan berikan roti, mereka bilang saya mau makan roti katanya gitu. Tuhan sediakan. Nah Tuhan sanggup memberikan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu. Begitu juga adik-adik. Mungkin kalian melihat keadaan orang tua kalian, misalnya kalian melihat anak-anak yang lain, enak ya jadi dia, tasnya baru, sepatunya baru, kalau mau apa-apa ada. Nah kalian punya Tuhan, ya kalian punya Tuhan Yesus, ya jadi kalian bisa meminta kepada Tuhan Yesus, berharapnya kepada Tuhan Yesus saja, bukan kepada manusia, bukan kepada orang tua, ya. Kalau kalian mungkin sekolahnya memerlukan uang untuk beli buku, atau saat ini mungkin butuhnya HP untuk Zoom, ya kan? Orang tua kalian belum sanggup memberikan. Nah, kalian jangan berharap kepada orang tua kalian, tapi kalian berharap kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Meminta, berdoa, supaya Tuhan berikan berkat melalui siapa saja. Mungkin melalui orang tua, mungkin melalui saudara, mungkin melalui opung, atau melalui siapa saja bisa Tuhan pakai untuk menolong adik-adik di rumah, ya. Nah selanjutnya yang keempat, di situ gambar bisa kalian perhatikan yang dari firman Tuhan ini sama-sama kita belajar, yaitu taat akan perintah dan tidak serakah. Maksudnya seperti apa? Di ayat yang ke-19 dan 20, Kakak Hot membacakan di sini, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Nah, ternyata bangsa Israel waktu itu tidak taat akan perintah. Ya, Musa katakan kan ambil seperlunya untuk kalian, ya, jangan berlebihan. Ternyata ada yang tidak taat. Akhirnya apa? Seperti yang kalian lihat gambar di situ, roti mana yang mereka ambil? Berulat, berbau busuk. Ya, karena apa? Yang pertama, mereka tidak taat akan perintah. Yang kedua, mereka serakah. Serakah maksudnya apa? Serakah itu maksudnya maunya itu mau yang banyak. Ya, maunya yang banyak-banyak, nggak mau yang secukupnya saja. Nah, begitu juga dengan adik-adik di rumah. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah sudah taat sama orang tua? Ya, disuruh mandi,
Nah, jam sekian, misalnya jam 4 sore, dikasih peraturan di rumahnya. Peraturan-peraturan kan biasanya orang tua buat peraturan ya. Jam sekian makan, jam sekian tidur siang, jam sekian misalnya mandi ya. Nah, kalian sudah taat belum akan perintah tersebut? Kalau tidak taat, tadi di sini saja bangsa Israel karena ketidaktaatannya dimarahi Musa. Ya, wajar kalau di rumah misalnya mamanya marah kalau kalian tidak taat akan perintah. Nah, bagaimana supaya mamanya atau bapaknya ya di rumah tidak marah-marah? Taat akan perintah. Apa yang diperintahkan lakukan dengan senang hati. Kenapa harus dengan senang hati, bukan dengan bersungut-sungut? Ya seperti tadi kita sudah belajar, tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh mukanya cemberut, cembetut, ya, tengedumel, itu nggak boleh. Dan tidak serakah. Misalnya kalian punya makanan, ya kita kan sering misalnya berkumpul dengan orang-orang di sekitar kalian, teman-teman kalian, misalnya di gereja kalian punya makanan, atau sedang berkumpul dengan saudara-saudara, kalian punya makanan, nggak boleh serakah. Serakah yang bagaimana? Nggak boleh, misalnya ada orang di sekitarnya, harus berbagi, ya, mau berbagi dengan orang di sekelilingnya, bukan hanya sekedar makanan saja, mainan juga, apa saja yang kita miliki, ya, miliki hati yang mau berbagi, tidak serakah. Nah, itu firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari pada hari ini. Nah, yang terakhir kakak akan berikan ayat hafalan buat adik-adik, sama ya, mau dari kelas kecil, tengah dan besar, sama ayat hafalannya. Dibuka kembali Alkitabnya dari Keluaran 16 ayat yang ke-30. Gampang ya, ayat hafalannya singkat dan mudah diingat ya. Sama-sama sambil kita baca dan kalian ingat-ingat, kalian renungkan di setiap kehidupan kalian, hari-hari kalian, aktivitas kalian. Di sini firman Tuhannya, ayat hafalannya berkata, lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Ya, lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Nah, oleh sebab itu adik-adik di rumah pada hari yang ke-7 itu seperti apa? Nah, kalau kita di sini memang kalau hari Sabat itu adalah hari Sabtu, tetapi kita beribadah hari Minggu itu kenapa? Karena kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, kita merayakan, bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, disitulah kita beribadah. Nah, adik-adik di rumah ada ibadah online setiap hari Minggu, ya. Adik-adik juga harus semangat beribadah karena apa? Firman Tuhan tadi katakan, lalu beristirahatlah. Beristirahat di sini maksudnya bukan jalan-jalan, ya, shopping, bukan ya, atau berenang, atau main, ngajak mama kemana, ke kebun binatang, bukan yang seperti itu, ya. Beristirahat penuh itu maksudnya kita mengkhususkan hari kita, hari ke-7 itu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bisa melalui apa? Bisa beribadah ke gereja, ya, ikut mama, ikut bapak, ibadah pagi di sini. Nah, setelah itu hari sorenya juga ibadah lagi. Nah, itulah hari beristirahat, mempersembahkan satu hari penuh itu untuk Tuhan. Seperti dikatakan tadi, satu hari penuh itu harus beristirahat, istirahat penuh. Gak boleh melakukan pekerjaan apa-apa, ya. Itu firman Tuhannya hari ini. Ya, adik-adik, di sini kakak akan menginformasikan aktivitasnya. Nah, di sini seperti gambar yang kakak pegang ini, yang pertama di sini untuk anak kecil, gambar roti mana, ya. Di sana kalian melihat di antara dua gambar itu yang berbeda, yang bagian yang mana, ya. Nanti bagian-bagian yang berbeda kalian boleh silang atau lingkari, ya. Cari 5 perbedaan, ya, yang berbeda dari gambar tersebut. Cari 5 saja perbedaan, ya. Itu untuk anak kecil. Nanti jangan lupa ditulis namanya, kelasnya, sektornya, dan seperti biasa, ya, difoto, dikumpulkan kepada guru sekolah minggunya. Nah, yang kedua untuk anak besar, anak tengah dan anak besar, di sini pun ada 2 buah gambar, ya.
gambarnya hampir sama, tapi ternyata di situ ada yang berbeda. Nah, untuk anak tengah dan anak besar, cari 15 perbedaan ya. Yang jeli lihatnya, hal-hal yang kecil itu bisa saja ya. Yang penting yang berbeda yang berbeda antara kedua gambar ini yang mana? Boleh disilang, boleh dilingkari. Cari 15 perbedaan. Ya, itu untuk aktivitasnya. Kita mau berdoa ya untuk firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, semua berlutut ya. Berlutut, sikap berdoa, tidak ada yang main-main di rumah. Kita angkat pujian buat Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, semua angkat tangan. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kami yang bertata dalam surga. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat pimpinanmu di dalam ibadah kami pada hari ini. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang sama-sama kami boleh dengarkan pada saat ini. Benar-benar Tuhan Engkau yang mengurapi firman-Mu, sehingga kami semua benar-benar boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak yang tidak suka bersungut-sungut. Anak yang selalu mengucap syukur dalam segala hal, anak yang tidak serakah Tuhan tapi taat akan perintah, dan juga anak-anak yang selalu mengucap syukur di hadapan-Mu, percaya kalau Tuhan Yesus Kristus sanggup melakukan segala sesuatu. Bapa yang baik, berkati dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, berkati orang tua mereka, berkati setiap anak-anak-Mu dengan kesehatan, dengan kepintaran yang berasal daripada Tuhan, sehingga mereka semua boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mendatangkan kebahagiaan bagi keluarganya, bagi orang tuanya, terutama bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pun para pelayan sekolah minggu Tuhan, Engkau berkati kami sehingga kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan, berkati kota kami ini Bapa, sehingga benar-benar Tuhan keadaan yang saat ini kami alami Tuhan boleh segera terselesaikan, sehingga kami boleh kembali beribadah sekolah minggu bertatap muka seperti biasanya Tuhan. Kami rindu boleh bersama-sama bertemu dengan adik-adik kami dimanapun mereka berada Bapa.
Biarlah Tuhan Engkau juga yang memberkati orang tua daripada anak-anak sekolah minggu, berkati segala pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, biarlah pekerjaan yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga segala kebutuhan hidup adik-adik kami semua boleh tercukupi. Bapa yang baik, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan selalu rindu untuk selalu beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Inilah kehidupan kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur buat semua berkat-Mu yang selalu Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terimalah segala doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita angkat pujian buat Tuhan. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian. Senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bersama Yesus kekasih jiwa. Puji-Mu, haleluya. Sungguh senang, sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bersama Yesus kekasih jiwa. Puji-Mu, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan ya adik-adik ya. Tetap ikuti sekolah minggu online seperti biasanya. Jam 4 sore setiap hari Minggu. Puji Tuhan. Haleluya.